sebenarnya kalau cerita Depot bukan bukan sekedar musiknya sebetulnya, lebih ke keluargaan ya. Teman-teman keluarga Depot tuh kalau ada festival, kita pernah sampai ada 2 bus dari Pasar Pulau Gadung. Cuma buat sekedar support band. Buat support doang. Dibilang vakum atau lebih mau dibilang bubar? Kalau bubar karena Depot itu disebutnya keluarga enggak? Enggak ya. Sepeninggal almarhum Pajar, apa yang dirasain sama Depot ketika itu? Mati. Buat di musik. Jalan kota diikuti kata jiwa yang hampa dan aku tertekan oleh sebuah perasaan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sabda Akhir Pekan, channel yang membahas tentang sesuatu yang penting gak penting. Saat ini telah hadir bersama saya 3 orang personil dari Depot Band. Sekitar tahun 2000-an ada beberapa grup band besar di Batu Jaya dan salah satunya adalah Depot Band. Oke, ini dia. Saya perkenalkan satu persatu. Ada Delu, ada Adlan Felix, dan ada Egi. Cuma sayangnya pada kesempatan kali ini vokalisnya nggak bisa hadir. Depot Band. Saya tahu Depot Band ya sekitar tahun 2000-an gitu ya. Cuma saya nggak tahu kapan persisnya berdirinya Depot Band. Siapa yang bisa ngejawab kira-kira? Bapaknya. Bukan ya? Iya. Karena sebenarnya kita nggak kurang lengkap juga ya. Sebenarnya ada 2 orang lagi yang emang dari awalnya sampai dari awal berdiri ya. Itu ada Oting sama David. Sama sebenarnya sama almarhum lah itu. Iya. Sebut lagi. Nah kebetulan yang 2 ini lagi ada halangan. Ya terpaksa nggak bisa hadir. Nah untuk berdirinya sendiri Depot itu sekitar tahun 1999. Makanya Depot 99. Iya. Sebenarnya berdirinya awalnya itu kita ada 5 orang. Iya. Itu David, Egi, Pajar, almarhum, Oting, sama gua Delu. Nah, jadi Depot tuh nama aslinya, namanya ya, nama masing-masing personilnya yang disingkat jadi Depot. Iya. Nah, dari sepanjang perjalanan, pertama gini, ada urusan kerja atau gimana? Iya. Sibukan kerja. Iya, waktu itu kita cari drummer tuh sampai pertama Saud. Saud bengkel. Waktu itu kalau ada Slating Doll. Oh iya. Saud dulu sempat di Slating Doll. Saya waktu dulu tuh sering banyak event kan kita kalau mau main tuh cari-cari nih siapa nih drummernya nih yang mau diajak gitu. Tahu si Saud nih. Akhirnya mau tuh ikut. Terus kedua nih yang drummernya Begeng. Dari Tasik. Andre yang Begeng. Kan Slating Doll juga ya? Iya. Nah setelah Andre baru almarhum Nono. Ya langsung almarhum Nono ya. Nah itu udah bergantian tuh. Nah setelah Sempat lama juga drummer ada lagi gitar. Makanya David mundur waktu itu karena nikah ya, udah nikah ya nggak kurang bisa kumpul lah. Bisa kumpul gitu ya. Ada Felix nih, Felixnya sering kumpul juga. Tanya, Lik, kosong nggak? Biasanya dulu main di mana? Banyak kita cabut. Iya, dia tuh main cabutan. Soalnya di laptop dia bisa pernah main dulu. Nah, semenjak itu gue bilang sama Pajar, almarhum tuh, Cil, Felix mau nggak tuh? Ada ngobrol-ngobrol dia mau. Nah, itu sih sebenarnya awal mulanya dapat berdiri.
lebih kita apa ya, lebih serius di musiknya gitu kan. Iya. Sebenarnya kalau cerita Depot bukan apa ya, bukan sekedar musiknya sebetulnya, lebih ke keluargaannya. Akhirnya kita bisa bilang kan memang sering disebut big family Depot gitu kan. Buat Pelik gitu kan. Pelik kan ya bisa dibilang personil termuda ya. Termuda dalam artian masuk ke Depot gitu. Mungkin secara umur juga kali ya. Iya. iya juga. Ketika itu kenapa mau gitu, ketika ditarik Depot kekurangan personil, ya udah gue gabung gitu. Karena memang yang tadi ya, Depot itu lebih dari sekedar ngeband gitu kan. Karena memang tempat main dari apa ya, kita lepas aktivitas. Ya selepas aktivitas kita libur kumpulnya di sini. Iya. Di Basecamp Depot. Memang awalnya kan di underground dulu ya. Iya. Ya kan. Ya sejarah musik di Batu Jaya kan kita lebih ke awal ramenya di underground ya kan. Iya. Di underground aja ya sampai bunglon gitu kan. Di punk rocknya, di black metalnya sempet terlibat juga gitu. Cuma ketika lebih banyak gabung di keluarga Depot, ya akhirnya ada tawaran untuk direkrut jadi personilnya Depot ya. Kenapa enggak gitu kan? Iya. Awalnya kan main musik setahu gua gitu kan, Ferry kan di punk rock kan. Dulu kan band pertamanya Blockhead ya. Blockhead soalnya emang bareng juga sama personilnya The Laptop waktu itu gitu kan. Orangnya itu juga. Tapi almarhum Nunu, Gigi sama waktu itu Blockhead satu lagi Alay ya. Pindah aliran gitu kan ya, secara musikalitas kan jauh berbeda gitu kan antara Blockhead sama Depot gitu. Blockhead yang punk rock, terus ya pindah ke Depot yang lebih slow ya, lebih pop. Ada kendala nggak ketika main musik? Untuk ya kalau bicara musikalitas ya, gua ya orangnya yang memang semua genre suka sebenarnya. Jadi gua rasa nggak terlalu itu, nggak terlalu susah gitu kan untuk nyebrangnya gitu. Untuk Bang Egy ya, saya biasanya manggilnya Bang Egy karena emang lebih tua ya. Nggak tahu sih kalau secara umur sih, nggak tahu antara Delu sama Bang Egy lebih tua siapa gitu. Tuan ini ya. Enggak, Secara umur lebih tuan siapa? Lebih tuan ini. Iya, soalnya dari face-nya juga emang kelihatan. Sama Pelik aja karena Pelik muda banget, tetap muka mah muda banget. Delu pakai skincare apa sih? Buat Bang Egy kan salah satu pendiri lah ya gitu kan. Ketika Depot berdiri 5 orang itu ya Bang Egy salah satunya gitu. Terus walaupun di tengah jalan sempat mengundurkan diri, ya sekarang ini karena emang ya musik kayaknya agak menggeliat lagi nih di Batu Jaya gitu kan. Bang Egy akhirnya masuk lagi gitu kan ke manajemen Depot. Kenapa mau gitu? Akhirnya ya gabung lagi ke sini gitu. Lalu untuk keluar atau berhenti kayaknya enggak ada klaim ya. Kenapa enggak ada kita terus ada orang yang mau masuk ganti kita untuk sementara, kenapa kita enggak silakan gitu kan. Iya. Makanya biar bisa Depot ini terus berjalan. Karena mau kita kesibukan mau gimana. Sedangkan jauh kalau kita ya tahu sendiri kan, tanya nih kalau kita mau ikut festival selama di kampung walaupun nggak sempet harus disempet-sempetin. Jadi dulu tuh Bang Egy pas Depot masih jalan-jalannya Bang Egy nggak di sini, nggak di Batu Jaya. Awal sih di sini. Setelah kita pertengahan ya Del. Pertengahan itu kita udah mulai kesibukan, kita yang kerja di Cikarang ini kerja Kalimantan Mas. Kalimantan di situ baru kita ya kan jauh posisinya. Iya. Tapi nggak ada rasa yang ya gua nggak ada gitu kan, terus anak-anak masih tetap main gitu. Maksudnya yang apa ya, rasa iri gitu, nggak ada rasa situ. Tetap support ya. Kita kan biasanya bikin kemarin kan bentuknya ya kekeluargaan. Iya. Kenapa sih syukur kita ya terus berjalan sampai yang jauh juga kan mau ke kita, kenapa kita yang ada di situ mau keluar? Iya. Yang jadi pertanyaan gua tuh gini Del ya, mungkin kan kalau band-band di Batu Jaya yang setelahnya Depot gitu ya, inspirasinya ya dari Depot gitu kan. Tapi Depot sendiri kan pionir tuh kan, pionir di Batu Jaya. Inspirasinya sampai ada niatan ya udah gue mau ngeband,
kayak gini itu dari mana waktu itu? Sebenarnya kalau dibilang kita pertama enggak juga ya. Mungkin seingat gue dulu ada juga anak-anak band, cuman karena waktu sebelum Depot tuh acara-acara kompetisi tuh jarang nggak ada. Jangan kan kompetisi buat kita ngerental aja nggak ada ya. Studio pun nggak ada. Nah, semenjak itu mungkin pas banget emang pas Depot ada, studio juga lumayan banyak. Itu mungkin jadi kelihatannya kayak pertama. Sebenarnya sebelumnya ada. Ya mungkin sebelumnya ada, tapi yang lebih ke arah profesional sih kalau menurut gue si Depot gitu kan. Depot kan bisa dibilang band festival ya. Festival di mananya dikejar kan waktu itu. Gitu. Dan itu yang jadi memori banget gitu. Ya sebenarnya emang dari semangat teman-teman juga ya yang itu. Kalau gue sih awalnya dulu ngebangun Depot itu kan gue sekolah sendiri di Bekasi ya. Kalau di Bekasi sana kan emang udah banyak. Gue di sini nongkrong doang gitu, main gitar, dangdutan. Akhirnya pas banget di depan itu ada rentalan. Nah dari situ ada kepengenan gitu ya, melihat gimana ya kalau udah hobi ya. Iya. Jadi ada festival di mana aja kita kejar karena emang hobi kita pengen. Nggak mikirin menang mau ngalah kita tampil. Senang kalau udah di atas panggung ya senang walaupun grogi. Itu alhamdulillahnya teman-teman keluarga Depot tuh kalau ada festival kita pernah sampai ada 2 bus dari pasar Pulau Gadung. Cuma buat sekedar support band. Buat support doang. Iya. Ya udah senang-senang aja kok di sana buat ngerame-ramein doang. Jadi emang dari sini tuh kalau ada acara nih, itu semua kumpul. Zaman dulu kan handphone jarang ya. Iya. Tapi kumpul. Kalau sekarang mungkin OTW. Kita OTW. Ada masih di rumah. Oke, tungguan lah. Dari sekian banyak festival yang udah dijalani sama Depot, ada yang paling berkesan tuh di mana ketika itu? Kalau buat gue sih walaupun nggak juara di Pulau Gadung karena jauh dari sini. Karena di sana apa? Di kawasan Ini juga kan apa namanya saingannya juga pasti. Iya, levelnya kita jauh. Iya. Itu rasa deg-degan di atas panggung juga lebih tinggi juga. Gimana kalau di sini? Emang kalau di sini enaknya ya gimana ya? Emang seneng ya susah juga. Iya. Di mana-mana sebenarnya sama aja sih enaknya. Tapi nggak ada rasa semacam gengsi gitu. Jadi karena emang udah sering main di luar gitu, di Pulau Gadung, di mana-mana gitu. Ketika ikut festival di kampung sendiri suka ada ngerasain nggak sih? Enggak, makanya kan waktu itu anak-anak Depot tuh seneng bikin acara. Maksudnya tuh pengen kumpul tuh kayak teman-teman anak band ya udah band jadi kumpul band itu anak-anak. Jadi kita satu apa ya namanya satu hobi lah. Ya. Di situ sebenarnya nggak ngukur jagoan dia nggak gitu enggak kan. Sebenarnya kita hobi tuh gimana sih caranya nyenangin orang menonton buat kumpul bareng gitu sama nyalurin hobi kita. Nah sebenarnya itu kalau Depot tuh dulu kalau nggak bikin acara kayak gimana ya? Ya jadi kita tiap momen harus ada gitu dalam peringatan acara hari apa gitu. Jadi kayak sayang kalau kita lewatkan nggak ada acara nih. Iya. Sekaligus kita menyalurkan hobi, kita bisa silaturahmi juga gitu. Ngerasa ada kemudahan yang lebih nggak sih yang dipunya sama Depot? Mungkin kalau grup-grup band lain yang di Batu Jaya, kita bicara soal Batu Jaya, mungkin terkendala sama alat atau apa gitu kan buat bikin acara. Sementara Depot kan waktu itu punya studio sendiri. Sebenarnya sebelum kita punya studio sendiri kita sering waktu pertama kali di sini kita ngadain band ya. Kita sampai panggung aja nih. Dulu masih pakai drum. Kita gotongin rame-rame. Itu saking kepengennya itu. Saking pengennya manggung. Iya. Kita bikin acara. Alat tuh pasti sewa. Alat sewa. Sewa dari mana kita? Kayak apa sih kalau yang mintain dana cari donasi ya. Iya kali gitu ya. Itu ke rumah-rumah orang. Apalagi kalau Agustusan. Ini masyarakat belum mendukung. Iya. Berarti kalau dari segi apa ekonomi dapat malah kagak ada. Nggak mikir ke situ sih sebenarnya. Kalau memang disebut memudahkan ya memang karena memang kitanya niat gitu ya. Jadi fasilitas kita usahakan ada gitu kan. Dari
awal berdiri kan Depot berlima ya. Ya sehingga sampai sekarang ya berganti-ganti formasi gitu, walaupun emang sekarang sih ya mungkin vakum ya. Dibilang vakum atau lebih mau dibilang bubar? Kalau bubar karena Depot itu disebutnya keluarga enggak? Enggak ya, tetap ada ya. Karena Depot kan bukan cuma band, karena keluarga. Jadi mungkin lebih yang vakum itu di musiknya. Di musiknya mungkin vakum. Tapi kalau Pelik aja masih disebutnya Pelik Depot. Iya. Sampai sekarang di akun Facebooknya juga masih ada Pelik Depot. Makanya kalau buat bubar sih nggak ada. Makanya alhamdulillahnya teman kita ini sampai sekarang ya semuanya solid. Walaupun jauh gitu, udah lama ketemu, pasti suatu saat nyempetin buat kesini. Mungkin di sini emang tempat ya dulunya kumpul. Jadi Depot eksis sebagai keluarga. Ya tapi kan sesolid-solidnya band gitu kan, jangankan band gitu, saudara aja kan biasanya suka ada percekcokan gitu. Nah buat Depot sendiri gitu, ketika ada satu masalah di band gitu, gimana cara nyelesainnya biasanya? Pasti ada. Sebenarnya kalau dari situ sih dari sisi dewasa aja ya. Itu dari Depot tuh kan ada yang keras, ada yang dari awal. Kalau biasanya ada yang keras itu ada satu yang nurut juga, kita tuh ngalah. Jadi intinya sama-sama saling butuh. Kalau ada yang keras, kalau saling butuh ya pasti harus ngalah. Iya. Saling butuhin aja pokoknya. Gua nggak ada dia ya, gua nggak bisa. Gitu. Ya udah dari situ semuanya udah, walaupun lagi nggak seneng waktu ngeband, ya udah lupain yang itu, ujung-ujungnya lupa sendiri tuh. Jadi lanjut lagi. Iya. Jadi nggak ada yang belain, nggak ada yang ini ya udah. Biasanya yang jadi penengah itu siapa? Kalau pendengar, kan gua juga sih. Kita kan menyatukan orang 5 itu nggak gampang, beda-beda karakter. Kalau kita nggak mau nganuin ego masing-masing, ya nggak bakal bisa jadi grup band. Gitu. Yang jadi leadernya ketika itu siapa sih? Kalau Deh lu memang. gua, cuman kalau gua nggak ada almarhum, nggak apa-apa. Almarhum Pajar. Kalau nggak ada almarhum Pajar, Kayak awal aja kan kita musik kan awalnya dia tuh nggak megang ini ya, bang, gitar ya. tapi awal-awal lo gue yang megang gitar. Dia megang gitar, dia bass. Pajar drum. Pajar drum. Oh, jadi Pajar awalnya drum. Iya. Anjir, gue kagak bisa di main gitar ya. Ini ketinggalan mulu. Akhirnya kan kita sendiri almarhum kan. Iya. Orang yang biar kalem udah ngomong. Keren. Gue megang. Begini mainan ini. Almarhum Pajar tuh bener-bener multi talent ya. Iya kan, sampai malah ya gue nggak tahu kalau Pajar bisa main drum gitu, jago main drum. Soalnya kan emang kalau gitar udah diakui lah gitu kan. Gitaris di Batujaya salah satunya yang terbaik ya almarhum Pajar. Itu juga kan yang ngatur lagi gua, karena gue gak bisa kan, dia harus mau kan. Dulu megang itu drum. Ya gantiin. Ya mau nggak mau gue kagak bisa kan, masakin bass. Gue nggak bisa awalnya main drum bagaimana. Akhirnya di situ kita sambil belajar lagi gimana nih. Kita udah bisa main bass. Jadi beralih ke drum, waduh, belajar lagi dari nol. Belajar lagi. Tapi kalau posisi vokalis emang dari awal tetap, iya dia. Penting ya. Cuma sayang ya, sekarang dia nggak bisa hadir gitu. Salah satu vokalis ya bagus di Batujaya gitu kan, dengan suara tingginya gitu. Cuma ya gitu, sayang dia nggak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Sepeninggal almarhum Pajar, ya karena emang Pajar adalah ya salah satu pendiri gitu kan, bahkan bisa dibilang leader ya. Apa yang dirasain sama Depot ketika itu? Mati buat di musik. Udah nggak bisa. Ngaruh sekali. Ngapain? Udah benar-benar udah nggak bisa ngapain. Pajar yang nggak ada, kesibukannya nambah. Iya. Dulu kan masih sama-sama single ya. Bujang semuanya gitu. Terus selagi masih ada Nendro tuh tadinya kita tuh mau ngalihin Depot ke yang lebih muda. Jadi generasi generasi. Jadi ganti personil sama yang lebih muda gitu. Iya. Tapi kita lihat di sini kayak antusias buat yang mudanya tuh waktu itu nggak ada. Susah, makanya ada studio kan. Ayolah anak-anak ini sering main. Tapi nggak ada, mungkin mau bangun brandnya sendiri. Antara regenerasi dan semangat yang udah ada sih memang udah kurang. Antusiasnya yang kurang dari anak-anak mudanya ketika itu, atau emang mau cari gitaris yang sepadan secara skill sama Pajar susah?
lebih ke arah mana? Sebenarnya sih kita kalau skill kan orang masing-masing punya itu ya, kita juga karakter masing-masing ya. Yang penting kalau kita tuh punya satu grup mau dinamain The Pot, tapi mainnya enak gitu ya. Itu secara aliran juga memang rata-rata sama kita ya. Jadi intinya pengen udahlah transfer. Ibaratnya estafet namanya doang sebenarnya. Estafetnya dapetnya jangan sampai mati di bandnya gitu. Jadi tanpa personil yang lama juga ya nggak apa-apa. Bisa. Nggak masalah. Sebenarnya sih situ tadi niatnya. Ya lama-lama nggak dapat juga sampai almarhum Nono juga nyusul kan. Ya udah nggak mau ngapain lagi akhirnya. Ya kita ya udah paling kumpul doang. Akhirnya ya studio juga hancur. Alat nggak ada. Depot ya 2 kali ya, bisa dikatakan ya 2 kali jatuh gitu karena kehilangan ya personil yang benar-benar apa ya penting vital banget vital. Ya laptop ketika itu sempat ya sama gitu kan, karena emang kebetulan drummernya Depot juga vokalisnya di laptop gitu. Di laptop ketika kehilangan almarhum Nunu tuh ya hampir sama gitu, mati lah gitu. Sekali kita ngerasain kehilangan itu dan itu bener-bener down gitu kan, anak-anak yang kayaknya udah nggak mau main musik lagi gitu. Sementara Depot 2 kali gitu, pasti kan rasanya lebih, ada kata yang bisa ngegambarin nggak sih gitu? Ditinggal sama 2 orang teman, 2 orang udah gimana ya, susah gambarin ya soalnya waktu itu kita masih sering main ya waktu ada almarhum Nono. Tapi almarhum akhirnya nggak ada ya. Cuman ya itu studio berasa nggak enak aja sampai orang tuanya Fajar ikut ke sini nyanyi kan. Jadi dia ngerasa gimana gitu, biasanya di sini ada anaknya ya. Itu sampai sempat kita berhenti main musik tuh. Aduh, lebih enak juga main juga jadi pikir otaknya kemana gitu ya. Orang tuanya ikut nyanyi sih. Cuman dia ngebayangin kagak di situnya udah nggak ada anaknya. Batu Jaya ya, ketika itu kan dari dekade tahun 2000 sampai 2010 kayaknya ya, musik sedang naiknya gitu ya Batu Jaya, dan pasca 2010 terus ke sini gitu kayaknya agak berkurang, mungkin baru tahun-tahun ini aja lagi nih kayaknya mulai naik. Tapi dengan konsep anak-anak Batu Jaya itu bermusiknya beda sama dulu yang waktu kita rasain gitu kan. Kalau dulu kan konsepnya ngeband ya. Kalau sekarang lebih terkesan individualis gitu, anak-anak ya sekedar komunitas. Komunitas nyanyi sendiri gitu kan, cover-cover lagu gitu. Menurut Delu lah gitu kan, orang ya salah satu orang pertama yang main musik di Batu Jaya gitu. Melihat perkembangan musik saat ini gimana di Batu Jaya? Kalau gue ya, walaupun dia individu, walaupun grup, selagi dia masih seneng megang seni, kan itu ada seninya ya. Iya. Lebih seneng daripada orang yang sering main game. Ya kan, kalau lu seneng main musik pasti ngobrol gini-gini. Tapi kalau udah hobinya game kan udah beda lagi masing-masing. Tapi kan kalau misalnya dia main musiknya sendiri cover ya dia nggak bisa ngobrol sama siapa-siapa juga sih. Beda kayak kita ngeband kan, kita bisa tukar pikiran. Kan kalau cover itu kan sebenarnya intinya lebih ke apa ya, lagi hobi dan bisnis. Iya, lagi emang zamannya gitu, ngikutin zaman. Ada penurunan secara kualitas nggak sih kalau menurut Delu gitu sekarang? Soalnya kan ya kalau dulu kan kita dituntut buat kreatif ya. Betul. Kita buat lagu, kita ya walaupun bawain lagu orang, tapi kalau konsepnya ngeband kan lebih rumit daripada dia nyanyi cover sendiri gitu. Mungkin kalau dari situ gue nggak bisa lihat ukurnya ya. Gue lihat anak-anak bagus kalau mainnya, banyak yang bagus ya. Cuman masalahnya nggak ada kayak dulu kan, kita ada yang bikin acara nih yang buat wadahnya. Itu wadahnya. Jadi kita nggak bisa ngeliat nih anak-anak mana yang bagus. Sebenarnya kalau ngeliat individunya ya, itu bagus-bagus kalau mainnya kalau ya beda lah. Kalau dulu kan kita buat belajar susah, sekarang itu kan gampang tuh, yang jadinya bisa lebih jago dari anak-anak sekarang. Kalau rasa sih ke zaman kaset pita waktu itu. Cuman intinya lebih kurang apa sih, kurang tampil aja cuman gitu doang ya, nggak ada wadahnya, itu aja sih sebenarnya. Kalau masalah apa namanya, penurunan kualitas gitu, kualitas gua rasa sih anak sekarang lebih banyak yang jago. Kalau gua sih kadang suka ngelihat yang apa ya, anak-anak sekarang tuh mungkin
lebih ke arah komunitas gitu, menunjukkan komunitasnya gitu. Beda komunitas. Iya, beda kayak waktu kita dulu gitu kan. Ketika itu kan mau dia anak mana gitu, asalkan sama hobi musik, ketika ada acara musik ya kumpul di situ gitu kan, berbaur. Kalau sekarang ya gue sih ngelihatnya yang komunitas ini buat acara di sini, nanti di sini ada lagi, di sini ada lagi gitu. Ngumpulin yang lain lagi. Iya gitu. Kalau menurut Baik gimana? Ada tanggapan nggak soal itu? Di Batu Jaya. Batu Jaya. Antara dulu dengan sekarang. Iya. Kalau sekarang mungkin atau dari faktor guanya ya, yang kurang perhatian, kurang begitu ngedenger, ngeliat di Batu Jaya ada event enggak gitu kan. Iya, tapi pernah beberapa kali denger gitu kan, ada event di Batu Jaya, bahkan candi jadi ikon Batu Jaya gitu kan. Jadi untuk apa kita namanya, kalau kita dipublish gitu kan. Jadi sempat ada event, bahkan sampai rame gitu kan. Cuman ya mungkin kurang perhatian kali ya. Kalau secara kualitas ya harusnya kan anak zaman sekarang lebih enak fasilitasnya, terus fasilitas lebih bagus, lebih canggih, medianya pun kita untuk populer pun lebih gampang gitu. Apa sih tujuannya kita ngeband? Satu hobi, dua pengen ngetop juga kan gitu. Satu lagi dapat cuan kan gitu kan. Kalau kita sih udah nggak mikirin cuan ya, malah kita ngeluarin gitu kan. Berarti masih ada ya acara itu? Acara masih ada, cuma emang sekarang tuh konsepnya lebih banyak yang ya solo gitu. Paling kalaupun dia ini ya akustik juga enggak. Ya pokoknya full band tuh kayaknya hampir nggak ada ya. Jarang ya. Lebih ke ini juga ya, dari keamanannya gitu kan. Mungkin gengsi egoisnya anak-anak sekarang. Ini bendera gua nih gitu ya. Ketika dimasukin bendera ini mereka nggak suka. Mungkin jeleknya di situ. Jadi adu gengsi antar bendera lah. Ada harapan buat bisa nyatuin komunitas-komunitas itu nggak sih dalam satu wadah Batu Jaya? Ada lah pasti ya. Cuma ya kebentur itu. Mereka pun konfliknya pasti duniawi kan. Masing-masing hidupnya udah masing-masing jalannya. Akhirnya itu yang jadi penahan gitu ya. Buat dia sebetulnya kalau ditanya hatinya masih pengen nggak sih gitu, buat majuin lagi, buat ngumpulin lagi, pasti ada. Cuman akhirnya ayo kita majuin, nggak bisa pasti. Terakhir gitu buat Depot, satu pertanyaan yang sebenarnya tadi di awal udah saya bilang sih gitu, udah saya sempat tanyakan. Kira-kira mau comeback lagi nggak, atau bahasa sekarang reborn gitu Depot secara band? Malah kalau pengennya ya tadi kita kumpulin. Ya kan apa, ada kalau dari sisi personil kan emang udah susah ya. Bisa sih kita bangun dengan personil seadanya gitu ya. Bisa. Tunggu waktu lah jawabannya. Biar waktu yang menjawab. Tapi hati mah pengen ya. Hati pengen. Berarti ada. Berarti ada harapan. Ada harapan buat itu. Tinggal tunggu. Mungkin ada kayak Sabda Akhir Pekan lah, mau ada event buat Batu Jaya Tempo dulu gitu. Band-band yang dulu mau ditampilkan gitu. Ya Sabda Akhir Pekan present gitu. Tadinya gini, jadi biar band-band yang sekarang ngelihat ini loh Batu Jaya dulu gitu. Kan siapa tahu kalau yang apa dibilang yang tuanya gitu ya. Kalau yang tuanya bangun, yang muda bisa ngajak yang mudanya. Ya kan? Berarti kita tinggal tunggu pemicunya nih ya. Sebenarnya ya gue yakin yang anak-anak pembangun semangatnya siapa, tinggal begitu mungkin. Anak-anak band zaman dulu artinya mah ada pasti. Iya. Makanya di laptop aja masih pengen eksis sampai sekarang. Laptop masih suka nge-jam kadang-kadang. Depot udah enggak sama sekali. Ya mudah-mudahan next kita bisa kumpul lagi ya. Oke, siap. Terima kasih banyak buat Depot atas waktunya. Terima kasih banyak Delu, terima kasih banyak Feli, terima kasih banyak Bang Egi. Kita saat ini sedang berada di Kopi Keplok ya. Kopi shop di Bakung ya ini ya. Markasnya Depot juga. Barangkali yang hobi ngopi mau nongkrong di sini ya buka setiap hari ya, siang malam hari
Kamis malam Jumat tuh libur. Supaya sekali aja ada buat ngaji gitu. Kamis malam Jumat libur, setiap harinya buka seperti biasa. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.